pakai. Oke, jadi ada beberapa bahasa Gorontalo yang akan saya gunakan. Jadi ini awalnya saja. Jadi adati Lohulondalo itu artinya adalah tradisi adat Gorontalo. Jadi sebagai perkenalan saja, jadi saya aktivitas sekarang itu mengajar di Fakultas Perikanan di Universitas Negeri Gorontalo. Saya lulusan dari S1 saya di Brawijaya, Malang, kemudian S2-nya di IPB Bogor. Nah, saya lahir di lingkungan keluarga yang sangat-sangat menjunjung tinggi adat istiadat Gorontalo. Kemudian ini ada pendahuluan. Jadi kita ketahui bersama bahwa adat istiadat itu adalah turun-temurun yang kita dapatkan dari para leluhur. Ya, jadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu akan membentuk sebuah peradaban yang berkarakter. Nah, kemudian adanya adat istiadat itu tidak serta-merta terbentuk secara begitu saja. Jadi ada pengaruh kebudayaan dari luar. Jadi di antaranya itu ada pengaruh kebudayaan dari Melayu, kemudian dari Arab, dan kebudayaan Tionghoa. Tapi dalam hal ini masyarakat Gorontalo itu lebih mudah menerima kebudayaan Islam dari masyarakat Arab. Maka dari itu Gorontalo dijuluki sebagai bumi Serambi Madinah, yang artinya adalah masyarakat yang memegang teguh dan mempraktekkan agama Islam dalam setiap sendi-sendi kehidupan dan adat istiadat sehari-hari. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar dari narasumber sebelumnya bahwa falsafah dari Gorontalo itu adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Jadi adat Gorontalo berdasarkan pada syariat, dan syariat ini berdasarkan pada kitabullah yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Oke, jadi di sini ada 4 aspek yang ingin saya share, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi yang pertama pernikahan, kemudian yang kedua tradisi 7 bulanan, kemudian yang ketiga itu ada akikah, khitanan, dan pembeatan, kemudian yang terakhir adalah tradisi adat kematian atau pemakaman yang ada di Gorontalo. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan. Jadi untuk tahapan pernikahan di sini dibilang cukup banyak, cukup banyak tahap yang harus kita lalui ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki ingin menjalin suatu hubungan, yakni hubungan yang sah dalam bentuk pernikahan. Jadi yang pertama di sini adalah tahap mungilalo. Jadi mungilalo ini adalah pertemuan pertama dari kedua orang tua calon mempelai. Jadi mempelai kedua orang tua calon mempelai pria akan datang ke rumah calon mempelai wanita itu pada waktu sore hari. Jadi pada waktu sore hari. Nah, tujuan dari tahap mungilalo ini adalah tahap perkenalan atau yang biasa kita sebut silaturahmi. Jadi hanya sekedar datang, ingin melihat apakah di sini. Jadi memang masyarakat Gorontalo itu punya tatanan tersendiri. Jadi bagaimana cara mereka datang ke rumah, kemudian melihat apakah memang benar di rumah ini adalah ada perempuan atau gadis yang sekiranya bisa mereka, kalau di Gorontalo ini istilahnya diminta menjadi menantunya, begitu, menantu dari kedua orang tua mempelai pria. Nah, kemudian yang kedua ada tahap molinelo atau mohabari. Jadi mencari kepastian. Ketika pada pertemuan pertama itu mereka hanya silaturahmi, kemudian pertemuan kedua itu mereka
mencari kepastian apakah benar di dalam rumah ini ada seorang gadis yang sekiranya bisa mereka jadikan sebagai menantu. Jadi di sini pertemuan pada tahap kedua ini adalah pertemuan secara rahasia. Jadi rahasia antara kedua orang tua calon mempelai ini. Tapi kunjungan ini bersifat tidak resmi. Jadi dari mempelai pria, kedua orang tua dari mempelai pria ini akan melihat apakah calon mempelai wanita yang ingin mereka jadikan sebagai menantu itu terlahir dari keluarga yang seperti apa? Apakah dari keluarga kerajaan, atau dari keluarga bangsawan, atau hanya rakyat biasa? Ataupun itu hanya seorang gadis ini adalah seorang yang tergolong dalam golongan budak atau di bawah dari rakyat biasa. Jadi ada tatanan tersendiri bagaimana cara seorang keluarga dari calon mempelai pria untuk datang melamar calon mempelai wanita. Nah, di sini di tahap mencari kepastian ini biasanya ketika sudah pasti, jadi ketika sudah mendapat kepastian dari kedua orang tua mempelai perempuan atau wanita, itu mereka akan, atau kedua orang tua dari calon mempelai pria itu akan mengatakan bahwa kami akan datang kembali, begitu. Jadi kami akan datang kembali. Nah, kami akan datang kembali itu masuk pada tahap ketiga, jadi lenggota modulu hupa, atau musyawarah kedua belah pihak, orang tua pria dan wanita untuk membicarakan besaran biaya yang harus disiapkan oleh orang tua pria. Nah, di tahap ketiga ini tidak ada campur tangan dari keluarga atau tidak ada campur tangan dari anggota keluarga yang lain. Jadi khusus hanya pertemuan antara kedua calon besan ini, begitu. Jadi mereka akan membicarakan bagaimana nanti biayanya seperti apa. Nah, biasanya kan kita sebut di sini mahar ya. Jadi biayanya seperti apa itu akan dibicarakan pada tahap ini. Tapi biasanya keluarga dari calon mempelai wanita itu akan mengatakan bahwa yang bersangkutan atau kedua orang tua dari mempelai pria itu kesanggupannya berapa, seperti itu. Kesanggupannya berapa untuk bisa dijadikan mahar. Nah, ketika sudah dibicarakan seperti itu, nah kalau misalnya kita contohkan saja ya, ketika orang tua dari mempelai wanita menanyakan kesanggupan biaya yang akan diberikan oleh calon mempelai pria itu berapa, misalnya 50 juta, misalnya 50 juta atau 75 juta. Nah, ketika harga itu atau ketika jumlah itu atau biaya itu tidak mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua calon wanita, itu biasanya mereka akan mempertimbangkan. Jadi ada kata-kata mempertimbangkan kembali. Jadi mereka akan mempertimbangkan kembali dengan keluarga. Sekiranya biaya ini apakah cukup. Nah, ketika biaya ini tidak cukup, itu akan dibalikan kembali kepada calon pria. Kemungkinan biaya ini tidak cukup, begitu. Jadi kedua orang tua calon pria akan pulang kembali, akan membicarakan kembali jumlah yang sekiranya cocok untuk calon mempelai wanita, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah sepakat pembiayaannya, itu ada tahap yang keempat. Jadi Ba'alanga menyampaikan hari peminangan. Nah, Ba'alanga ini adalah utusan
Jadi tahap ini yang datang ke rumah mempelai calon wanita ini adalah utusan dari calon keluarga dari calon mempelai pria. Jadi mungkin dari omnya, tantenya, seperti itu. Jadi itu yang akan datang. Jadi membicarakan kapan akadnya kapan, kemudian nanti pakai adatnya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi ketika calon mempelai pria ketemu dengan calon mempelai wanita, yang harus diperhatikan adalah apakah dalam melangsungkan pernikahan ini, apakah mereka melakukan adat yang seperti apa? Karena di lingkungan atau di daerah Gorontalo ini kan sudah banyak sudah banyak campur tangan dari luar. Jadi adanya adat istiadat dalam pernikahan ini kadang sudah tidak digunakan lagi, kadang sudah tidak dilaksanakan lagi seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa pada zaman dulu itu wanita sangat atau seorang gadis itu sangat benar-benar dijaga kehormatannya oleh orang tuanya. Jadi tidak sembarang keluar. Mungkin sekarang beda ya, zaman sekarang beda ya. Mungkin cowok sama cewek itu sering ketemu, diizinkan oleh orang tuanya, sudah sering ke rumah laki-laki atau sebaliknya. Jadi mungkin tahap ini tidak akan dilalui kecuali ketika yang bersangkutan itu memang benar-benar dijaga kehormatannya, tidak pernah ketemu di luar. Jadi memang pengenalan dari calon mertua perempuan ini sangat-sangat diatur seperti itu. Nah, kemudian ada tahap ini, tahap motolo balango atau proses peminangan. Jadi ketika sudah ditentukan kapan peminangannya, nah ini ada proses peminangan. Jadi ini secara resmi, jadi dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dari kedua belah pihak mempelai. Tapi dalam hal ini kedua orang tua dari calon pria itu tidak diperkenankan untuk datang. Jadi yang datang ini hanya keluarga dari calon mempelai pria saja, keluarganya saja. Jadi ibu dan bapaknya itu tidak ikut. Nah, dalam hal ini mereka diwakili oleh jadi masing-masing keluarga itu mendatangkan pemangku adat. Jadi ada pemangku adat dari masing-masing keluarga. Nah, bisa dilihat di sini yang duduk di sebelah kiri ini adalah pihak dari keluarga laki-laki. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah keluarga dari pihak perempuan. Nah, posisi duduknya ini pun diatur. Jadi, kenapa pemangku adat dari atau keluarga dari calon mempelai wanita ada di sebelah kanan? Karena di belakang mereka kan ada pintu. Kalian bisa lihat ya, ada pintu ya. Ada pintu putih. Nah, itu menandakan bahwa di dalam kamar itu ada seorang perempuan. Jadi seorang perempuan ini adalah calon pengantin. Seperti itu. Jadi memang pada tahap ini adalah pembicaraan dengan menggunakan bahasa daerah baku yang memang hanya diketahui oleh bahasa yang hanya diketahui oleh pemangku adat. Jadi sambil melantunkan pantun, syair seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk meminang. Jadi kami datang mewakili keluarga si A datang untuk meminang seorang perempuan dengan nama sekian, seperti itu. Nah, ini ada acara peminangan seperti ini itu diserahkan sekaligus menyerahkan mahar. Jadi sekaligus menyerahkan mahar yang tadinya dibicarakan berapa biaya pernikahan itu diserahkan di sini di proses peminangan ini atau di motolo balanga ini.
Oke, kemudian ada tahap dutu. Jadi setelah pinangan itu diterima, pinangan dari seorang laki-laki diterima oleh seorang perempuan, itu akan langsung didatangkan harta atau satu paket mahar. Jadi ini bisa dilihat di sini. Jadi mahar-maharnya ini dari rumah laki-laki atau dari rumah calon mempelai laki-laki itu memang diatur di dalam sebuah mobil. Ini bisa dilihat sini gambar sebelah kiri. Jadi memang diatur sedemikian rupa untuk dibawa ke rumah mempelai wanita. Nah, jadi setelah peminangan itu disetujui, akan langsung diturunkan dari mobil itu satu paket mahar. Jadi mahar ini ada terdiri dari buah-buahan, kemudian ada dari bumbu dapur, kemudian terdiri dari kosmetik. Nah, kosmetik di sini ada dua, kosmetik Gorontalo sama kosmetik modern. Nah, kalau kosmetik Gorontalo itu biasanya kita temui dalam bentuk kotak-kotak. Jadi itu dipakai untuk luluran seorang gadis seperti itu, tapi yang berbau rempah-rempah. Jadi itu adalah kosmetik tradisional Gorontalo. Kemudian kosmetik modern yang biasa kita kenal. Jadi terus ada baju-baju, alat mandi, kemudian sepatu, dan lain sebagainya. Jadi seperangkat mahar. Nah, jadi di gambar kanan ini kalian lihat kan ada Ada buah-buah yang langsung diletakkan di tengah-tengah atau di antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Nah, barang-barang ini kan dari laki-laki. Jadi, buah-buahan dan segala macam yang didatangkan dari laki-laki itu hanya bisa diambil oleh keluarga wanita. Jadi keluarga laki-laki yang datang tidak bisa mengambil kembali buah-buahan itu. Jadi ada lemon besar, ada semangka, ada nenas, ada nangka, ada rambutan, ada salak, dan macam-macam. Ada mangga, pepaya, jadi macam-macam buah-buahan yang memang ada tujuan tersendiri dan ada makna tersendiri. Ini maknanya apa, buah ini maknanya apa, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, tunggu. Setelah ini, setelah dutu atau antar harta ini, keluarga dari pihak laki-laki meminta izin untuk melihat calon mempelai wanita yang ada di dalam kamar. Jadi, keluarga dari calon mempelai pria itu tidak diperkenankan keluar masuk di kamar calon mempelai pengantin ya. Jadi, acara itu akan ada pertemuan antara keluarga dari calon mempelai laki-laki itu pada saat tahap mengantarkan harta ini selesai. Kemudian mereka akan santap bersama. Nah, biasanya dutu ini atau tahap ini, tahap Motolo Balango sama dutu ini biasanya dilakukan dalam 1 hari. Ya. Dan biasanya sore hari. Tapi sekarang ada yang sampai dipakai waktunya pagi. Pagi Tolo Balango, dutu pagi, kemudian siangnya langsung akad. Nah, kemudian ada proses selanjutnya yaitu Mopotilandahu atau pertunangan. Jadi malam pertunangan. Jadi malam pertunangan ini diawali dengan acara khatam Quran. Nah, makna dari khatam Quran ini bahwa calon mempelai wanita itu telah menamatkan atau menyelesaikan mengajinya. Jadi calon mempelai wanita itu akan mengaji dari surat Ad-Duha sampai dengan surat Al-Lahab. Tapi dibantu dengan ada pendampingnya. Nah, seperti pada gambar di atas ini. Jadi ada pendampingnya. Dan perempuan atau calon mempelai wanita itu memakai pakaian adat yang memang dikhususkan untuk acara khatam Quran. Nah, setelah khatam Quran itu ada khatam Quran di sini dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya, ibu dan bapaknya. Jadi ada
ketika proses khatam Quran sudah selesai, itu perempuan akan kembali ke dalam kamar. Jadi seorang perempuan itu akan kembali ke dalam kamar, dilanjutkan dengan proses tari saronde. Ya, makna dari tari saronde ini adalah tari pergaulan keakraban. Jadi penarinya adalah keluarga dari calon laki-laki. Jadi laki-lakinya menari, walinya menari, orang tuanya dari pihak laki-laki itu menari. Jadi mereka yang menari. Kalau perempuan tidak. Jadi dengan memakai selendang seperti gambar di sini. Nah, nanti selendangnya itu akan dipindah tangankan. Jadi siapa yang mendapat selendang, nah dia yang menari. Seperti itu. Kemudian, nah tari saronde ini juga karena seorang wanita ada di dalam kamar, jadi seorang pria itu sambil menari, dia sambil melirik-melirik di luar pintu kamar untuk melihat atau menengok seorang perempuan. Jadi perempuan juga dalam kamar melirik dari dalam kamar calon mempelai laki-lakinya. Itu maknanya ada makna perhatian, jadi mendapatkan perhatian. Jadi dari tatapan itu mendapatkan perhatian, seorang perempuan mendapatkan perhatian. Kemudian tahap berikutnya, oh iya, jadi tahap tari saronde di sini laki-laki yang menari saronde, tapi kalau perempuan itu ada tarian tersendiri dari perempuan, yakni namanya tididaah. Jadi ada 2 tarian pada malam itu. Jadi tari saronde untuk laki-laki, kemudian tari tidi oleh perempuan. Jadi tarian tidi yang dilakukan oleh perempuan itu menggambarkan suatu keberanian dan keyakinan untuk menghadapi badai yang akan terjadi kelak bila berumah tangga. Oke, lanjut tahap akaji atau tahap akad nikah. Jadi ini adalah acara puncaknya di mana kedua mempelai akan disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, mungkin kita semua tahu ya. Jadi ada imam, kemudian ada calon mempelai laki-laki, kemudian ada 2 saksi ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin sama dengan tradisi teman-teman, daerah teman-teman. Jadi misalnya ada apa namanya? Ketika orang tua dari wanita, calon mempelai wanita itu tidak ingin tidak ingin tidak ingin melakukan langsung ijab kabul dari seorang pria atau calon mempelai laki-laki itu bisa diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Tapi orang lain ini yang bersangkutan ini adalah yang memang paham atau yang biasa kita sebut dengan yang menikahkan. Nah, biasanya itu kan dari ini ya, dari balai nikah ya biasanya. Biasanya itu didatangkan dari balai nikah. Kemudian setelah akad itu ada tahap mopopiipidu atau duduk berdampingan atau bersanding. Jadi duduk bersanding di pelaminan. Ini menandakan bahwa kedua mempelai ini telah sah atau kedua laki-laki dan perempuan ini sudah sah menjadi suami istri. Jadi pada tahap bersanding di pelaminan itu ada keluarga, teman-teman, sahabat yang datang menghadiri undangan yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian ada tahap modelo. Nah, kalau yang teman-teman tahu, kalau modelo itu kan sama dengan ngunduh mantu. Jadi modelo itu adalah, nah untuk proses akad ini dilakukan di rumah perempuan. Jadi ketika modelo, ada tahap modelo atau membawa pengantin. Nah, tahap modelo ini adalah tahap di mana
pengantin wanita itu dan pengantin pria itu dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Jadi setelah modelo itu biasanya muhama. Jadi sama sih, modelo sama muhama itu sama dalam satu saat begitu, dalam satu waktu. Jadi modelo itu membawa, kemudian muhama itu menjemput. Jadi ada penjemputan dari keluarga mempelai pria untuk membawa pengantin ini ke rumah mempelai pria untuk tidur di sana, seperti itu. Nah, kemudian tahap terakhir itu ada mopolahu libulenditi. Nah, jadi ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, itu tidak semerta-merta mereka bisa langsung keluar berkeluyuran ya, keluar kemana saja yang mereka mau, itu tidak semerta-merta seperti itu. Jadi ada aturannya di mana mereka harus menjaga. Jadi perempuan itu tidak bisa langsung keluar rumah tanpa menyelesaikan adat yang sudah ada. Jadi ada adat mopolahu libulenditi ini, jadi di mana seorang pengantin baru, jadi kan namanya pengantin baru ya. Jadi pengantin baru ini akan datang ke suatu pesta, terserah itu pesta apa, pesta nikah, khitanan, pembeatan, itu terserah, yang jelas namanya pesta. Jadi pengantin ini akan datang atau akan menghadiri pesta itu, tapi dengan adatnya. Jadi di sana nanti pengantin baru ini akan didudukkan di dalam satu kursi, di satu kursi yang sudah disediakan, kemudian akan diberikan akan disuguhkan meja yang di atasnya itu dirangkaikan dengan pilolo. Nah, di sini kan ada dirangkaikan dengan pilolo. Jadi ada suatu wadah di mana ya wadah itu namanya pilolo. Jadi ada satu wadah yang di mana di dalamnya itu terdapat amplop. Jadi amplop yang berisi uang. Nah, uang ini terserah jumlahnya berapa, 20.000, 50.000, terserah jumlahnya berapa, sesuai kesanggupan dari orang yang punya hajatan, yang pengantin baru datang, begitu. Jadi mereka memberikan pengantin baru itu satu amplop yang berisi uang. Jadi itu menandakan bahwa penghargaan kepada pengantin ini bahwa mereka sudah selamat. Selamat di sini adalah selamat sudah sah, seperti itu. Nah, baru setelah adat atau tahap itu sudah selesai, barulah pengantin baru bisa keluar kemana saja. Jadi memang sangat-sangat dijaga ya. Oke, selanjutnya ada tradisi 7 bulanan. Nah, di sini tradisi 7 bulanan ini, atau biasa yang kita sebut dengan molontalo atau raba-raba puru, kalau bahasa di sini, atau mengusap perut. Jadi tradisi ini hanya dilakukan oleh seorang ibu hamil. Jadi ketika sudah nikah, kemudian sudah hamil, itu akan dilakukan tradisi 7 bulanan. Jadi hanya berlaku pada anak pertama. Jadi hanya pada anak pertama dari pernikahan itu, seperti itu. Jadi tujuannya ini kan biasanya kan untuk anak pertama itu biasanya untuk anak pertama itu sangat rentan terhadap keguguran, ya seperti itulah, gangguan-gangguan yang lain. Nah, jadi adanya tradisi ini itu untuk menjaga agar supaya diberi keberkahan, diberi keselamatan sampai dengan keturunan-keturunan selanjutnya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah jadi pasangan suami istri. Jadi di sini di gambar yang di atas ini kan ada seorang hulango. Jadi hulango itu dukun kampung yang memang profesinya seperti itu, dukun kampung. Jadi itu beliau meletakkan jari telunjuknya yang sudah diberi kunyit, itu diletakkan di
di jidat, kemudian di leher, di bawah tenggorokan, di dada, kemudian di tangan sini, kemudian di atas kaki ya, di kaki, kemudian di bawah lutut. Nah, ini maksudnya apa? Karena konon atau cerita-cerita dulu itu bahwasanya masyarakat Gorontalo itu mohon maaf ya, masyarakat Gorontalo itu pernah mengkonsumsi daging babi. Jadi sebelum Islam masuk ke Gorontalo itu masyarakat Gorontalo menghalalkan babi. Nah, jadi di mana ketika ajaran Islam datang ke Gorontalo itu berarti kan kalau ajaran Islam kan berarti mengharamkan untuk kita umat muslim itu mengkonsumsi babi. Jadi di mana masyarakat Gorontalo di apa ya di melakukan prosesi di mana darah dari daging babi itu yang diletakkan di sini di mana di jidat itu dalam artian bahwa tidak akan menyembah. Jadi maknanya itu tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi mereka memakai darah babi untuk diletakkan di jidat, kemudian di leher, di dada, di tangan, di kaki. Itu mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan mengkonsumsi yang haram. Jadi selalu ingin menjunjung tinggi nilai atau syariat dari Islam, ajaran Islam seperti itu. Makanya itu ada yang seperti itu ya. Diletakkan kunyit yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain untuk diletakkan di jidat dan lain-lain. Itu namanya istilahnya bondo, di bondo. Nah, kemudian setelah itu ibu hamil ini akan dibaringkan di dalam kamar yang di lantai itu di alas tikar putih. Nah, jadi di mana kepalanya menghadap ke timur dan kakinya menghadap ke barat. Jadi di mana seorang ibu hamil ini rambutnya itu nanti disisir. Jadi ada yang duduk di bagian kepala ibu hamil, jadi untuk menyisir rambutnya. Kemudian ada yang di bagian kaki. Jadi di bagian kaki ini yang menahan kakinya, bukan menahan dengan kekuatan yang keras ya, tidak, hanya menahan saja, hanya sebagai syarat saja. Jadi kemudian ada seorang anak kecil. Jadi di sini ada seorang anak kecil yang berumur 7-9 tahun yang akan mendampingi ibu hamil ini. Jadi di sini kurang kelihatan ya, yang pakai kuning sebelah kiri itu jadi anak kecil juga itu memakai pakaian adat Gorontalo. Jadi di sini ada proses di mana koin, jadi ada nanti koin terserah koin berapa yang akan diletakkan di atas pusat dari ibu hamil. Nah, kalau dulu kan tidak ada USG, tidak ada yang seperti sekarang lah, yang kita bisa langsung tahu, oh umur janin sekian, sekian bulan. Nah, kalau dulu kan tidak ada. Jadi, hanya dengan menggunakan koin itu yang akan diletakkan di atas perut ibu hamil, itu dukun kampung atau hulango itu langsung mengetahui, oh umur janin atau umur kandungan sekian, seperti itu. Tapi kembali lagi, umur kandungan itu dihitung dari hari pertama seorang perempuan itu haid gitu. Jadi langsung ketahuan, oh apakah janin ini baik dan tidak itu diketahui dari uang koin yang diletakkan di atas perut ibu hamil. Seperti itu. Kemudian akan datang seorang suami, jadi suaminya itu akan datang masuk ke kamar yang akan melangkahi perut ibu hamil sebanyak 3 kali. Kemudian akan menghunus keris untuk memotong anyaman silar yang telah disediakan oleh hulango yang ini ya. Yang ini sih yang kuning itu, yang di atas itu, yang dipegang hulango. Kemudian suami akan menekan tempurung, jadi nanti ada tempurung yang akan dipecahkan dengan menggunakan siku oleh seorang suami. Nah, sampai tempurung itu pecah,
kemudian isinya berhamburan di atas perut ibu hamil, kemudian dilanjutkan dengan keluar kamar. Jadi setelah proses di dalam kamar itu akan keluar kamar dengan membawa selir yang tadi, yang kuning tadi, itu akan dibuang di halaman rumah, akan dibuang. Itu maksudnya agar janin nanti atau anak nanti, calon anak nanti itu akan selalu menjaga syariat Islam begitu. Kemudian, nah jadi itu mereka akan keluar dari rumah dengan melewati pintu depan, kemudian masuk pintu belakang sebanyak 1 kali. Nah setelah itu mereka akan kembali ke dalam rumah dengan prosesi saling menyuap, saling memberi makan seperti itu, saling menyuapi. Jadi menyuapi ayam sama telur. Nah, di sini ini ada kalian lihat di gambar di bawah, ini ada nampan atau baki itu yang sudah disediakan untuk diberikan kepada yang pertama tadi Pak Imam, kemudian hulangu atau kampung dukun kampung, kemudian anak kecil yang tadi, kemudian bagian ibu yang duduk di bagian atas atau kepala ibu hamil yang menyisir rambutnya itu dapat juga. Itu paket ini adalah gambar paket yang di dalamnya itu ada telur, ada ayam lengkap. Jadi makanan lengkap. Jadi ayamnya pun bukan ayamnya sepotong, tapi ayamnya 1 ekor. Jadi ayam utuh. Seperti itu. Kemudian prosesinya sudah selesai untuk 7 bulanan. Nah, sekarang untuk akikah, khitanan, dan pembeatan. Nah, akikah di sini itu sangat identik dengan mohundingo. Jadi mohundingo itu menggunting rambut dari anak bayi. Jadi bayi yang berumur 7 sampai 40 hari itu wajib melakukan akikah yang sekaligus dengan dirangkaikan dengan mohundingo atau menggunting rambut, atau biasanya dikenal dengan mohinggi patu. Mohinggi patu itu mengeluarkan panas. Biasanya kan anak bayi itu kan ya ada-ada aja lah, anak bayi yang baru lahir itu kan ada-ada saja yang akan mereka dapat seperti itu. Jadi fungsi dari mohundingo atau mohinggi patu itu seperti itu. Dan memang ada landasannya. Jadi Rasulullah itu pada kelahiran Hasan dan Husain itu seperti itu. Jadi ada proses menggunting rambut yang diukur dengan ukuran perak kalau tidak salah. Nah kemudian, untuk akikah di sini itu pembacaan ayat Al-Quran, kemudian ada ramuan-ramuan yang tadi. Nah sama dengan ini tadi 7 bulanan tadi. Jadi nanti akan diletakkan juga kunyit seperti ini, campuran kunyit, kapur, yang akan diletakkan di jidatnya anak bayi. Kemudian mengelilingi ruangan sebanyak 7 kali, layaknya ibadah haji. Jadi ketika semua hadirin sudah hadir, Pak Imam sudah ada, hulango sudah ada, kemudian bayinya akan dikeluarkan dari dalam kamar, kemudian akan dilangsungkan prosesi itu. Jadi Pak Imam itu nanti akan meletakkan itu di jidatnya segala macam, kemudian sambil mengelilingi ruangan itu sebanyak 7 kali, sambil orang-orang yang ada di situ akan mengusap kepala atau jidat dari sang bayi ini. Itu maksudnya bahwa mereka mendoakan untuk keselamatan dan untuk kesehatan dari seorang bayi ini. Jadi sebanyak 7 kali itu seorang bayi dibawa berputar oleh ibunya untuk mendapatkan doa. Nah, setelah akikah itu ada namanya khitanan. Jadi khitanan ini untuk bayi atau untuk anak kecil yang berumur 1 sampai 3 tahun. Nah,
yang kita ketahui bahwa akikah itu untuk anak laki-laki sama untuk anak perempuan. Nah, kalau khitanan itu kan biasanya kalau laki-laki kan disunat ya, sunat laki-laki. Nah, kalau untuk khitanan anak perempuan itu biasanya bersamaan dengan mongu bingo. Mongu bingo itu mencubit, bahasa Indonesianya mencubit. Nah, mencubit di sini itu dalam artian mengeluarkan selaput atau kelenjar yang itu ternyata dibawa oleh dibawa dari bayi ini masih di dalam perut. Makanya ada proses khitanan anak perempuan. Jadi khitanan anak perempuan ini bersamaan dengan mandi lemon. Mandi lemon itu nama Gorontalonya atau bahasa Gorontalonya Mopolihulolimu. Jadi di sini mengubingo ini atau mencubit itu untuk membersihkan alat kelamin anak perempuan dari kotoran kelenjar yang haram. Ya seperti itulah. Tapi tidak sampai melukai. Jadi beda dengan tradisi di luar negeri, di Afrika, itu biasanya mereka sampai melukai. Jadi sampai dengan melukai bagian kemaluan dari anak perempuan itu. Nah, sebenarnya itu tidak seperti itu. Tradisi Gorontalo itu tidak seperti itu. Jadi hanya mengeluarkan kotoran, itu pun hanya sedikit kotoran yang akan keluar dari kelenjar klitoris itu. Tapi kembali lagi tujuannya itu untuk pembersihan diri lahir dan batin. Nah, di sini ini ada gambar khitanan anak perempuan. Jadi anak perempuan itu nanti ditutupi dengan kain putih seperti di gambar ini, dan kemudian hulango itu akan mencubit bagian klitoris. Nanti kalian bisa cari klitoris itu apa. Di Google banyak. Jadi nanti akan mengambil atau mencubit klitoris dari anak perempuan ini, anak bayi, anak kecil ini. Jadi, tapi hanya mencubit sedikit. Kenapa saya memberikan warna merah di tulisan Mongubingo ini atau mencubit? Itu karena ada kontroversi kan, ada pro, ada kontra, ada yang pro karena untuk pembersihan, tapi ada juga yang kontra, di mana itu melukai, itu tidak dibenarkan adanya khitanan untuk anak perempuan. Jadi ada pro dan kontra. Tapi kembali lagi itu untuk pembersihan diri. Karena yang sempat saya baca, ketika seorang anak tidak dibersihkan bagian klitorisnya itu akan mengakibatkan hypersex. Mohon maaf ya. Jadi nanti bisa kalian cari lebih lanjut mengapa seseorang tidak membersihkan kelenjar klitorisnya itu. Kenapa? Karena memang ada tujuannya tersendiri. Ya, oke. Sekarang setelah dibersihkan atau dicubit bagian vagina dari anak kecil ini, kemudian dilanjutkan dengan mopolihulolimu. Jadi dimandikan dengan air lemon. Nah, jadi ada ini prosesinya ini, seorang anak perempuan digendong oleh ibu yang melahirkannya, kemudian disiram dengan air lemon. Jadi di sini ada tradisinya lah, ada pisang, kemudian ada ada yang kuning, janur kuning itu, kemudian ada bambu kuning, itu ada fungsi tersendiri, ada tujuannya tersendiri. Kemudian setelah anak itu sudah dimandikan, itu kemudian akan dipakaikan baju adat seperti di gambar ini. Dipakaikan baju adat dan kemudian akan digendong untuk menginjak. Jadi gambar kedua ini mungkin tidak kelihatan ya. Jadi gambar kedua ini ada piring. Jadi piring itu ada yang diletakkan beras, kemudian ya ini kan
ada beras, kemudian ada telur, ada beras yang diletakkan telur, kemudian lemon, kemudian ya macam-macam. Jadi itu seorang anak harus melewati atau menginjak piring-piring itu dalam putaran 1 kali. Nah, itu adatnya ya. Jadi sini ada atributnya, ini bisa kalian lihat di sini. Jadi ada air ramuan tadi yang dimandikan tadi, kemudian ada 7 potong bambu kuning yang tadi kalian lihat juga, kemudian 2 tangkai mayang pinang, kukuran kelapa. Kukuran kelapa ini apa ya? Mencukur kelapa, tempat untuk mencukur kelapa. Jadi mereka duduk di situ. Kemudian ada telur, hulante, kemudian kunyit yang dicampur tadi, yang diletakkan di sini. Kemudian tohe tutu, kemudian alumbu, kemudian yang terakhir duunito atau yilonta. Nah, prosesinya seperti itu. Jadi dari kitanan dicubit, kemudian mandi lemon. Nah, ketika seorang gadis itu berumur atau sudah melalui masa menstruasi atau sudah haid, itu ada namanya proses pembeatan. Jadi memang perempuan ini sangat-sangat diistimewakan ya. Jadi di sini ada pembeatan di mana proses mandi lemonnya yang tadi, yang anak usia 1 sampai 3 tahun tadi, itu sama prosesnya dengan mandi lemon seorang gadis yang dibeat. Nah, ini kalau tadi kan anaknya kan digendong sama ibunya. Nah, kalau ini tidak, ya jadi langsung Hulango itu akan memberikan ramuan kunyit yang tadi yang diletakkan di 7 bagian tubuh seorang gadis ini. Kemudian setelah itu, tapi sudah tidak ada lagi itu mengubingo atau mencubit, karena kan sudah di umur 1 sampai 3 tahun tadi. Nah, di sini hanya mandi lemon saja, tapi namanya pembeatan. Nah, di sini anak gadis duduk di atas cukuran kelapa. Ya, kalau tadi kan ibunya yang duduk di situ, kemudian memangku anaknya. Kalau ini gadisnya sendiri yang duduk di situ, kemudian itu kan ada banyak, ada bambu dan lain-lain. Nah, di sini seorang gadis ini akan diketahui apakah sifatnya keras kepala atau lembut. Itu nanti ada namanya mayang. Jadi ada mayang itu kayaknya dari Pinang ya. Nah, itu nanti akan ditepuk 2 kali. Jadi Hulango yang akan menepuk bukan. Iya, Hulango yang akan menepuk itu 2 kali. Sekali. Kalau sekali dan mayangnya itu langsung pecah, itu berarti menandakan bahwa seorang gadis ini berwatak lembut, lemah lembut, seperti itu. Tapi kalau sampai 2 kali, sampai 3 kali itu susah untuk terbuka, itu berarti menandakan bahwa seorang gadis ini berwatak keras kepala, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu akan seorang perempuan itu akan diminta untuk tangannya seperti ini. Kemudian telur ayam kampung itu akan diletakkan di telapak tangannya sambil digoyang-goyang begini, dibikin-bikin begini. Tapi jangan sampai telurnya terbuang atau jangan sampai kuningnya pecah. Nah, kalau kuningnya pecah itu berarti seorang perempuan tidak akan bisa menjaga kehormatannya. Itu tujuannya atau itu maknanya. Itu maknanya. Kalau misalnya digoyang-goyangkan seperti ini, terus kuning telurnya itu pecah atau bercampur dengan putih telurnya, itu menandakan bahwa seorang wanita atau gadis ini tidak akan mampu mempertahankan kehormatannya, seperti itu. Jadi kalau digoyang-goyangkan seperti ini dia tetap utuh, berarti seorang gadis ini bisa atau mampu mempertahankan kehormatannya atau kegadisannya itu sampai nikah nanti, seperti itu. Oke.
Kemudian, nah setelah itu, setelah dimandikan, itu kemudian seorang gadis akan didandani dengan memakai baju ini, baju beat, namanya pembeatan. Ini sama kayak tadi mandi lemon anak-anak 1 sampai 3 tahun tadi. Tapi kan ini dilakukan dengan sendiri. Jadi sambil Jadi kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri itu untuk menginjak setiap piring yang ada di situ. Jadi piring-piring ini kan ditulis di sini bahwa berisi uang koin, kemudian ada beras, ada gaba, ada selembar daun bunga puring. Nah, jadi ketika kaki kita menginjak itu pasti ada saja yang akan melekat di telapak kaki kita kan. Nah, jadi yang melekat di telapak kaki kita itu yang akan jatuh ke lantai atau di karpet, biasanya kan dialasi karpet. Nah, yang jatuh dari kaki kita itu atau dari telapak kaki kita itu yang akan dikumpul. Jadi misalnya kan nanti kan ada itu beras, kemudian ada jagung juga, ada padi juga. Nah, itu yang berhamburan di alas atau di karpet atau di lantai, yang berhamburan di lantai itu yang akan dikumpul dan kemudian akan dimakankan kepada ayam. Jadi ini prosesinya di mana misalnya di sini ya, saya taruh di sini beras atau jagung yang tadi di lantai yang bertebaran di lantai itu kita akan memberikan makan kepada ayam. Jadi di mana ayam ini kita harus perhatikan, ayam yang pertama kali memakan apa yang ada di tangan kita itu dari arah mana? Misalnya dari utara atau misalnya dari barat atau dari mana lah. Berarti nanti calon kita atau jodoh kita itu akan dari arah itu juga. Jadi misalnya dari arah barat yang datang ayam yang datang pertama kali yang makan di telapak tangan kita itu yang dari barat, berarti jodoh kita itu akan datang dari arah barat. Seperti itulah. Maknanya seperti itu. Terus kemudian setelah itu seorang perempuan itu akan duduk ini bukan pelaminan ya, tapi di kursi yang memang disediakan untuk acara pembeatan. Kemudian akan dituntun oleh Pak Imam, jadi membaca sholawat, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti itulah. Kemudian nasihat-nasihat untuk seorang gadis, bagaimana nanti mengarungi kehidupannya nanti di masa dewasa. Jadi bagaimana mencari teman, mencari pasangan, seperti apa itu nanti ada dinasihati oleh Pak Imam. Ini gambar pertama. Kemudian gambar kedua ini kan memakai pakaian adat, beda ya, pakaian adat yang dipakai di sini sama yang di sini beda. Mungkin kalian juga sudah pernah dapat materi tentang pakaian adat ya. Jadi memang ada makna tersendiri untuk pakaian adat Gorontalo, warnanya, warna dari pakaian adat Gorontalo. Oke, yang terakhir kematian. Nah, untuk adat pemakaman di sini, ini bisa kalian lihat saja. Jadi upacara pemakamannya itu disebut Pohutu Molalungo. Ya, jadi di sini ada banyak lah, ini ada 14 yang akan disediakan pada saat adat pemakaman. Nah, jadi proses yang pertama itu kita harus ketahui dulu yang meninggal ini apakah raja. Kalau raja di sini dalam artian apakah gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, yang punya jabatan, nah seperti itu, yang punya jabatan tinggi lah seperti itu, atau hanya rakyat biasa, itu harus kita ketahui karena nanti adatnya berbeda. Nah di sini untuk secara umum saja ya, untuk proses penyelenggaraan jenazah ya seperti pada umumnya, jadi memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian dimakamkan. Nah, di sini mungkin dari daerah lain berbeda mungkin. Kalau di daerah Gorontalo ini, jadi ketika
Jadi seorang mayat atau jenazah itu dia akan melakukan mandi sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali mandi. Jadi mandi yang pertama itu hanya membersihkan saja, membersihkan dengan sabun. Di sabun ini sabun sunlight ya, yang tidak berbau itu dimandikan semua, dimandikan kepalanya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dimandikan dengan sabun tok. Itu mandi yang pertama. Kemudian mandi yang kedua itu ada ramuan. Ramuannya itu ada 3 gelas kalau tidak salah. Ada 3 gelas ramuan itu di mana ada isi-isi kemenyan. Iya, ada kemenyan, kemudian ada sabun juga. Kemudian satunya lagi sejenis apa ya, dia ramuan tapi berwarna pink, dari batu warna pink begitulah. Nah, ini akan dimandikan untuk mandi yang kedua. Nah, ketika mandi yang kedua ini, jadi seorang mayat itu ketika di dalam kamar dimandikan, itu ini di gambar yang pertama ini kalian lihat, itu ada apa ya, pemangku adat begitu yang memahami adat pemakaman atau tradisi Hileia ini. Jadi ada proses tradisi untuk Hileia. Jadi mereka yang menggunting kafannya, kemudian dikasih apa ini di sini ada kayu cendana yang sudah dihaluskan, kemudian kemenyan yang dihaluskan. Nah, kemudian ada bedak mayat. Jadi ada khusus bedak mayat gitu, ada khusus. Nah, itu diletakkan di kain kafan yang sudah digunting. Jadi memang benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa untuk kain kafan seorang mayat yang nanti setelah mandi kedua tadi ada mandi ketiga di mana dipersilahkan anggota keluarga yang ingin ikut memandikan. Jadi memandikan terakhirlah itu dimandikan dari anggota keluarga siapa saja yang mau ikut memandikan jenazah ini. Nah, setelah itu dikeringkan badan jenazah dan dipakaikan kain kafan yang sudah ada itu apa, ramuan-ramuan itu atau serbuk-serbuk yang sudah disediakan. Nah, kemudian ini ada keranda. Jadi keranda di sini saya sempat baca juga ada seorang gadis. Beliau masih gadis, tapi model kerandanya berbeda. Jadi memang ada ada tradisi di mana warna yang akan dipakai pada keranda itu adalah warna yang menyesuaikan pada jenazah itu sendiri. Jadi kalau jenazahnya itu masih gadis atau anak kecil, itu kerandanya berbeda dengan atau warna dari kain yang akan menutupi keranda ini berbeda dengan yang meninggal itu adalah orang tua atau orang yang dewasa, yang sudah dewasa itu beda, atau yang sudah menikah itu beda. Jadi ketika kita lewat di jalan ada yang meninggal, itu kita langsung tahu, oh ternyata yang meninggal di sini atau yang meninggal di rumah ini adalah seorang gadis. Nah, itu diketahui dari kerandanya itu. Jadi ada warna tersendiri. Seperti itu. Oke. Nah, tradisi Hileia ini, jadi kan dari jenazah itu dimandikan sampai dimakamkan, itu ada tradisi Hileia di mana Hileia ini bahasa Indonesianya doa arwah. Ya mungkin kalian pernah dengar doa arwah atau biasa arwah, doa arwah kalau orang Gorontalo bilang. Doa arwah ini jadi ada di malam pertama. Jadi ketika jenazah itu dimakamkan, malamnya itu akan ada doa arwah untuk malam pertama, kemudian doa arwah untuk malam ketiga, kemudian malam ketujuh, kemudian mutimualo, dan malam ke-20, malam ke-40, kemudian belelo paita, dan malam ke-100 hari. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, untuk tradisi Hileia ini atau doa arwah, seperti pada gambar di atas, ini akan ada keluarga
tapi bapak-bapak ya, bapak-bapak, tapi ibu-ibunya di belakang. Tapi yang memang dikhususkan untuk bapak-bapak begitu. Jadi di sini ada makanan yang disediakan. Mungkin ada yang bilang apa? Ini pemborosan. Karena kan yang bersangkutan masih berduka, tapi masa harus menyediakan makanan untuk orang banyak seperti itu. Nah, ada kontroversi lah, ada yang melakukan, ada juga yang tidak. Nah, ini Hileia yang pertama ini, itu atau doa arwah ini, itu dilakukan pada malam pertama, malam ketiga, kemudian malam ketujuh, kemudian malam ke-20, dan malam ke-40. Nah, di sini sama 100, malam ke-100. Jadi di sini ya biasa ada zikirnya, tasbihnya, takbir, tahlil, istighfar dan lain-lain. Jadi ini dimaksudkan untuk apa ya? Memudahkan jenazah itu memudahkan dia menghadapi siksa kuburan atau apalah, atau dimudahkan diterangi kuburannya seperti itu. Jadi doa-doa ini yang akan disampaikan untuk yang bersangkutan atau yang jenazah, yang keluarga yang meninggal. Nah, kemudian di sini ini kan disediakan polotube. Polotube itu kayak apa ya? Kayak dupa begitu. Kemudian ada bara apinya, kemudian dikasih kemenyan, kemudian ada air secangkir, terus kain putih. Nah, di sini kan memakai kain putih, jadi itu memang ada simbolnya kain putih. Karena yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan itu lagi berduka. Kemudian ada pinggelowatingo. Nah, pinggelowatingo ini adalah piring yang ada garam sama rica. Rica atau merica bisa, yang jelas ada garam sama cabe ya, cabe rica. Kemudian ada tili ayah. Tili ayah itu adalah satu makanan yang terbuat dari santan, gula, kemudian gula aren, ya itu sama, santan, gula aren sama telur. Nah itu tili ayah. Kemudian nasi kuning. Nah di sini beda lagi. Hileia ini hanya untuk Hileia yang malam ke-1, malam ke-3, sama malam ke-7, sama malam ke-100 hari. Nah, di malam-malam itu biasanya keluarga yang bersangkutan itu akan melakukan takziah. Nah, takziah ini biasanya dilakukan setelah Isya. Jadi maghribnya itu mereka mengadakan doa arwah, kemudian habis Isyanya itu mereka melakukan takziah. Jadi kan fungsi takziah di sini kan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Atau takziah ini biasanya dilakukan pada sore hari atau setelah asar, ba'da asar, dan hileiyahnya itu, doa arwahnya itu dilakukan setelah maghrib. Nah, setelah tradisi malam pertama, malam ketiga, malam kelima, kemudian malam ketujuh. Nah ini jadi malam ketujuh ini besoknya itu sudah 7 hari kan yang bersangkutan ini atau keluarga ini berduka sudah selama 7 hari dari semenjak meninggal. Ini ada prosesi di mana tradisi Motimu Alo. Jadi Motimu Alo ini keluarga yang berduka itu akan mandi bersama di sungai. Ya, jadi ada prosesi doa hari ke-7. Nah, di sini pertama-tama Hulango atau dukun kampung itu akan melakukan bondo yang tadi itu, pakai kunyit di sini, di bahu, kemudian di tangan, di kaki. Nah, itu pada anggota keluarga yang bersedih. Jadi anggota keluarga di sini bukan semua keluarga, tapi hanya anggota keluarga inti, begitu. Jadi itu dipakai itu di bondo, kemudian akan bersama-sama. Jadi ketika selesai itu keluarga yang bersangkutan itu akan bersama-sama pergi ke sungai, terserah sungai terdekat atau yang agak jauh terserah.
yang jelas namanya sungai, itu nanti akan ada prosesi di sana, di mana siapa yang dituakan. Jadi yang meninggal ini siapa yang dituakan dari kita semua anggota keluarga yang sedang berduka, itu yang akan yang akan memimpin prosesi ini. Jadi di mana anggota keluarga yang paling tua itu akan diminta untuk memecahkan pelepah pinang untuk kemudian akan dihanyutkan ke sungai. Jadi pinang itu akan dihancurkan, kemudian akan dibuang ke sungai atau dihanyutkan di sungai. Nah, ini ada gambar di sini. Nah, jadi keluarga itu duduk atau jongkok jongkok di sungai, tapi tidak di tengah-tengah, masih di pinggiran sungai. Itu nanti Hulango itu akan memercikan air ke anggota keluarga ini. Jadi akan dimandikan seperti itu. Nah, setelah prosesi ini, jadi seluruh anggota itu berjalan bersama meninggalkan rumah menuju sungai yang menjadi lokasi prosesi ritual. Nah, saat keluar rumah, mereka harus melewati pintu depan. Jadi masuknya itu lewat pintu belakang. Nah, jadi di sini ketika kita sudah basah, jadi anggota keluarga yang sedang berduka ini sudah basah, airnya jangan diremas, jangan. Jadi jangan mengeluarkan air yang kita mandi tadi, jangan airnya dibiarkan begitu saja. Sampai kita kembali ke rumah duka, ke rumah duka itu, nanti kita akan melewati pintu tadi, pintu belakang tadi. Nanti di dalam itu akan ada yang memukul drum atau apalah yang bisa menghasilkan suara yang besar. Itu tujuannya untuk bukan mengagetkan anggota keluarga, tidak, tapi untuk mengeluarkan kesedihan dari anggota keluarga yang sedang berduka. Jadi fungsi dari prosesi ritual ini itu untuk menghilangkan kesedihan. Jadi keluarga yang bersangkutan itu tidak akan merasa sedih lagi atas kehilangan seseorang yang sudah meninggal ini, seperti itu. Jadi sini saya lampirkan bahan-bahannya yang tadi. Kemudian nah di sini setelah kita sudah melewati pintu belakang tadi, kita langsung dengan baju yang basah itu kita langsung ke kuburannya yang bersangkutan, jenazah tadi. Kita langsung pergi ke kuburannya sambil kita mengelilingi bergantian. Jadi kita bergantian mengelilingi kuburannya itu sambil kita meremas. Jadi misalnya jilbab kan basah. Nah, sambil kita meremas air yang dari pakaian kita tadi itu kita remas, kita taruh di kuburannya itu, di tanahnya itu. Kita remas, kita airnya kita buang di kuburannya itu. Itu kalau tidak salah 5 kali atau 7 kali ya. Kita akan keliling kuburannya itu sampai benar-benar air yang di dalam badan kita yang di dalam pakaian kita itu kering seperti itu. Nah, kemudian setelah 7 hari itu kan, setelah 7 hari tadi, mana ya? Ini kan setelah malam ke-7, kemudian Mutimualo tadi, mandi di sungai, kemudian ada malam ke-20, dan malam ke-40. Nah, malam ke-40 ini dirangkaikan dengan Bele Lopaita. Jadi, malam ke-40 itu doa arwah, kemudian besoknya itu hari ke-40 itu ada namanya tradisi 40 hari. Jadi 40 hari di sini itu namanya Bele Lopaita. Jadi dipakai gini. Jadi ini ada kayak rumah begitu. Nanti di dalamnya itu ada batu nisan dengan wadah yang berisi makanan. Jadi makanan yang akan didoakan pada peringatan 40 hari, tapi bukan sesajen ya. Ini bukan sesajen. Jadi tidak syariat Islam kan tidak membenarkan adanya sesajen seperti itu. Nah, jadi di sini hanya ada makanan yang didoakan begitu. Tapi makanan ini untuk keluarga seperti itu, cuma didoakan. Nah, oke, sekarang di gambar yang kedua ini
itu yang dinamakan Bakohati. Jadi prosesi 40 hari itu ada disediakan Bakohati. Jadi Bakohati ini berbentuk hati yang gambar di bawah ini. Jelas-jelas ini tertulis memperingati hari 40 almarhum siapa begitu. Jadi Bakohati ini ada kue di dalamnya, ada diisi kue-kue kering, dan ada uang koin. Jadi uang koin kalau sekarang ini uang koin harga 1.000 atau uang 2.000 bisa. Itu diletakkan di dalam situ, tapi dibungkus dengan pembungkus atau plastik begitu. Kemudian dibagikan surat Yasin, mungkin sama ya dengan teman-teman. Tradisinya ada buku Yasinnya, kemudian ya ada itu, ada arwah juga, doa arwah tadi. Nah, seperti itu. Jadi prosesinya itu sampai ke hari ke-100. Jadi setelah 40 hari, pada hari ke-100 itu di mana doa arwah saja. Jadi tidak ada lagi prosesi yang lain. Jadi kesimpulan hari ini ya seperti ini yang tertulis. Jadi adat istiadat Gorontalo secara keseluruhan itu telah menyatu dengan unsur-unsur agama Islam, sehingga seluruh rangkaian kegiatan atau upacara adat yang dilakukan pasti bernafaskan nilai-nilai keislaman. Dan adat istiadat Gorontalo ini dapat diidentifikasikan melalui berbagai aktivitas, perilaku, serta upacara adat yang tetap dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo. Nah, sayangnya pada masa sekarang ini, orang meninggal itu kan kadang harus menunggu orang yang mengerti akan atau paham tentang adat ini, adat pemakaman. Nah, biasanya yang orang-orang terdahulu kan sudah meninggal. Nah, itu tidak turun lagi ke turunannya. Jadi kadang yang jenazah atau misalnya mayat meninggal atau seseorang meninggal pada siang hari, misalnya pada siang hari, itu pasti akan dikuburkan besok pagi. Padahal kan sebaik-baiknya kita atau makhluk ciptaan Allah itu seharusnya ketika sudah meninggal itu langsung segera dimakamkan. Nah, karena kurangnya pemahaman terhadap tradisi pemakaman itu biasanya menghambat pada proses pemakaman. Jadi harus menunggu dulu ada yang Pak Imam atau siapa yang memang paham terhadap tradisi atau pemakaman ini, seperti itu. Oke, Duolo, terima kasih. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya, dipersilahkan, atau yang masih kurang paham, dipersilahkan. Atau ada yang mau share juga, oh mungkin di daerah saya seperti ini. Nah, silakan. Oke, saya kembalikan pada Ibu Laras. Ya, bukan ya, Pak, sama Ikram ya? Oh ya, oke, mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Bella. Oke, baik teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi santai mengenai materi barusan, dipersilakan. Agak banyak ya ternyata. Ibu, saya izin penasaran. Oke. Saya Olivia dari Bandung, Bu. Saya penasaran, tadi tuh di kejadian waktu 7 bulanan sama waktu pemakaman, ada pintu depan dan pintu belakang. Berarti semua rumah tuh wajib punya pintu depan dan pintu belakang ya, Bu? Secara umumnya kan seharusnya begitu ya. Jadi ada pintu depan sama ada pintu belakang. Seharusnya kan struktur rumah kan seperti itu. Tapi mungkin karena kita dari Gorontalo ya, jadi itu sangat-sangat rumah kalau tidak ada pintu belakangnya bagaimana begitu. Itu kan kalau pintu belakang itu kan identik dengan dapur ya. Seperti itu. Iya. Iya, kalau di Bandung kayak cuma satu gitu pintunya. Oh beda ya. Jadi di Bandung tidak mengharuskan adanya pintu belakang ya atau pintu dapur ya. Oh, oke. Iya, oke. Terus tadi yang menarik lagi tuh ada
isi-isi petuah-petuah dari Ustadz waktu lagi Pembeatan. mulai haid ya. Itu Pembeatan ya. apa aja tuh sebenarnya, kayak sedetil apa sih, aku penasaran itu kayak. Oke. Ya. Nah, jadi seorang gadis, jadi seorang gadis yang di beat itu kan dia sudah melalui masa menstruasi, jadi mens pertama atau haid pertama begitu. Jadi menandakan bahwa seorang perempuan ini sudah gadis, ya kan? Kalau laki-laki kan ya disunat atau sudah mimpi kan, biasanya kan kalau laki-laki sudah mimpi basah begitu kan. Nah kalau perempuan kan keluarnya darah dari vagina kan, itu menandakan bahwa yang bersangkutan sudah gadis. Nah isi dari petuah-petuah dari Pak Imam ini yang bersangkutan untuk membeat seorang gadis, itu biasanya akan diketahui bahwa seorang gadis ini dia mampu tidak melafazkan sholawat, kemudian 2 kalimat syahadat, dia mampu tidak melafazkan itu. Karena kan seorang perempuan yang beragama Islam, yang khususnya di daerah Gorontalo, itu kan akan selalu mengalami proses ini, pembeatan, begitu. Jadi apakah yang bersangkutan ini akan ketahuan, apakah yang bersangkutan ini suka membaca Al-Quran, paham terhadap rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Itu yang akan dijelaskan oleh Pak Imam ini atau tokoh adat ini. Jadi apakah yang bersangkutan mampu menjalankan syariat Islam, mampu menjalankan rukun iman, rukun Islam. Jadi seperti itu, bagaimana nanti mau bergaulnya, nanti untuk ketemu teman-teman seperti apa. Jadi adat-adat berteman, adat-adat ketemu orang baru. Nah, seperti itulah. Jadi bagaimana seorang gadis itu dibentuk untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, begitu. Jadi kan ini dalam artiannya sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada, tapi sudah terlepas sebagian tanggung jawab dari orang tua. Sama halnya dengan ketika kita masih kecil, dosa kita yang menanggung kan orang tua. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita sudah remaja, nah kita sudah di beat ini berarti, atau kita sudah mengalami masa menstruasi, itu berarti dosa-dosa kita sudah tidak ditanggung oleh orang tua, tapi ditanggung oleh diri kita sendiri, seperti itu. Lagi dulu. Oke. Kalau misalnya orang-orang yang dia secara keturunan gitu ya, bukan orang Gorontalo tapi tinggal di Gorontalo, biasanya mereka tetap melakukan adat-adat kayak pembeatan dan lain sebagainya, atau gimana Bu? Dan gimana sih respon lingkungan terhadap itu gitu? Oke, respon lingkungan terhadap prosesi ini atau ritual ini itu tidak semerta-merta harus atau wajib, tidak. Tapi harus ada persetujuan dari orang tua. Ya, kalau misalnya seorang ibu itu asli Gorontalo misalnya, tapi seorang suaminya atau bapaknya itu asli Jawa. Nah, itu harus ada kesepakatan dulu. Apakah kita akan memakai adat Gorontalo atau adat Jawa, begitulah. Jadi kalau misalnya sepakat, ya sudah sepakat, kita sepakat pakai adat Gorontalo. Jadi nanti akan ada proses dari anak kita, nanti akan ada proses tadi mandi lemon itu dicubit. Kemudian nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan melanjutkan prosesi pembayatannya, yang seperti itu. Jadi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak atau di antara keluarga. Jadi tidak semerta-merta harus ada ini, tidak. Jadi harus ada persetujuan dulu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mau, tapi misalnya nenek sama kakeknya mau, atau oma sama opanya mau, tapi orang tuanya itu sendiri tidak mau, ya tidak memaksa, seperti itu. Oke, ada lagi? Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke. Ya mungkin saya cuma menambahkan, nanti kalau ada yang mau nanya silakan ya. Jadi kalau saya kan memang orang tua saya dari Jawa, bapak saya terus ibu saya kan Gorontalo. Namun saya hanya
dari seluruh materi yang disampaikan oleh Ibu Ila ini, saya waktu kecil itu saya di Hitan, jadi saya hanya melalui proses Hitan. Namun saya tidak di BEAT kayaknya, tidak di BEAT, dan waktu pernikahan juga saya itu yang modern sih, jadi tidak ada adat seperti itu. Boleh ya, boleh begitu sih, karena memang cuma kayaknya yang paling penting itu yang adalah akikah dan juga Hitan itu sih. Gitu. Ya, oke, mungkin ada lagi. Mungkin Bu Ira, saya menanyakan juga ya, sambil mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya, yang kira-kira menurut Bu Ira, apakah bagaimana biayanya itu, pembiayaannya? Kayak tadi kan pernikahan, kalau kesepakatan, kalau belum ada uangnya, kira-kira seperti apa? Oh iya, kayak gitu. Karena kan kalau dilihat ya, kayaknya adat Gorontalo itu membutuhkan uang banyak gitu. Mungkin dari menurut pandangan Ibu Ila seperti apa? Apakah ada cara untuk menghemat biaya atau seperti apa gitu? Karena kalau dilihat dari upacara 1 sampai yang akhir ini dan sampai di kematian, semuanya itu kita memberi makan orang, kita menyiapkan bahan, itu mengeluarkan biayanya seperti apa itu? Oke. Kalau masalah biaya itu relatif ya. Jadi ada yang menganggap, oh 50 juta itu terlalu mahal misalnya, atau 75 itu murah, kayak ya seperti itulah. Itu kan relatif ya, karena kita kita menganggap itu adalah bilangan atau angka. Jadi relatif mahal sama tidak. Tapi kalau secara keseluruhan untuk adat ini, jadi misalnya dari adat dari adat peminangan. Nah, dari adat peminangan ini kan berarti kan kita harus mengundang banyak keluarga, begitu. Banyak keluarga, dan mau tidak mau kita harus menyediakan makanan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghemat itu bisa dibicarakan di sini, di tahap penyampaian peminangan di sini, yang bagian 4 ini. Jadi di mana prosesinya itu akan dibicarakan di tahap 4, apakah peminangannya, antar hartanya dan akadnya itu akan dilakukan dalam 1 hari. Jadi bisa menghemat keuangan, ataukah dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah kan berarti keuangan harus lebih dari itu, seperti itu. Jadi kita bisa menghematnya dengan cara melakukannya dalam 1 hari. Nah, tapi untuk melakukannya dalam 1 hari itu ada aturannya. Jadi ketika proses peminangan, jadi misalnya kita akan melakukan proses peminangan sampai dengan akad itu dalam 1 hari. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi misalnya peminangannya pagi. Jadi peminangan di sini pagi itu sudah tidak ada lagi antar harta. Jadi misalnya di peminangan itu sudah sekaligus dengan antar harta, tapi sudah tidak ada lagi proses di mana keluarga dari mempelai pria akan datang melihat atau masuk ke dalam kamar pengantin wanita. Tidak lagi ada proses seperti itu, karena dalam hal ini proses peminangan sampai dengan akad itu dilakukan dalam 1 hari. Jadi setelah peminangan, kemudian di peminangan itu langsung diletakkan dutu atau antar harta atau mahar-mahar ini, kemudian setelah itu langsung dilanjutkan dengan akad. Jadi pakaian adat, nah ini kita bicara pakaian adat lagi. Pakaian adat yang dipakai oleh seorang perempuan kalau untuk di peminangan sama antar harta itu satu pakaian, itu berbeda dengan pakaian yang dipakai pada saat akad. Beda dengan pakaian yang dipakai pada saat ini, khatam Quran, beda, pakaiannya beda. Karena memang ada simbol-simbol tersendiri. Nah, untuk menghemat biaya itu biasanya tolo balango atau peminangan sama antar harta sampai dengan akaji itu dilakukan dalam 1 hari. Nah, kemudian pada saat akad di sini itu jadi kalau peminangan itu mempelai pria tidak bisa datang karena pamali ya, mempelai pria sama kedua orang tua itu tidak bisa datang pada saat peminangan, hanya keluarga saja yang mewakili. Nah, ketika proses akad itu akan dilakukan sehari,
bersama-sama dengan peminangan itu calon mempelai pria itu harus menunggu di luar atau biasanya di sini menunggu di mobil. Jadi tidak bisa keluar dari mobil karena masih di dalam, kayak di dalam rumah perempuan itu masih ada proses peminangan. Jadi laki-laki tidak bisa turun dari mobil. Jadi harus bersembunyi dulu di dalam mobil. Nah, ketika sudah tahap peminangan antar harta, kemudian prosesi akad, baru laki-laki itu akan turun. Nah, setelah akad kemudian akan disuguhkan dengan makanan. Jadi hanya sekali makan berarti kan. Jadi kita menghemat biaya untuk konsumsi seperti itu. Oke, baik. Berarti hal ini kebetulan kemarin tuh teman-teman ada yang tanya apakah bisa dilakukan selain di rumah. Berarti kalau misalnya dilakukan di gedung, apakah bisa peminangan sampai akad resepsi atau cuma akad resepsi saja yang bisa dilakukan di gedung ya? Bisa. Semua rangkaian acara itu bisa dilakukan di mana saja ya, di rumah atau di mana, di gedung. Nah, kalau di sini akadnya di contoh ini akadnya dilakukan di masjid. Jadi ketika mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai perempuan, jadi laki-laki di kendaraan yang satu, perempuan di kendaraan yang satu, kemudian bertemu di masjid untuk dilakukan akad nikah atau ijab kabul, itu kemudian pulangnya ke rumah itu sudah satu kendaraan yang sama. Jadi terserah mau dilakukan di gedung juga bisa, dengan kan pasti ada dekorasi tersendiri. Kalau memang mau pakai adat, berarti harus ada itu yang kuning-kuning itu, kemudian bambu-bambu kuning, ada tangga-tangga juga yang memang dikhususkan untuk adat Gorontalo. Sebenarnya bisa dimanapun bisa, di halaman juga bisa, di lapangan, di halaman luas juga bisa sebenarnya. Oh iya, oke. Ya, itu yang menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Apa lagi ya? Karena kebetulan saya menjalani proses itu. Jadi dari akikah itu gunting rambut, kemudian mandi lemon, dicubit, kemudian di beat, kemudian alhamdulillah pernikahan yang kemarin juga saya melakukan adat ini seperti itu. Jadi memang ada rentetan yang harus dilalui. Jadi tidak bisa keluar rumah. Jadi ketika itu tidak bisa keluar rumah. Jadi perempuan tidak bisa keluar rumah sebelum prosesi itu selesai. Ya, betul ya. Jadi panjang sekali ya prosesnya. Iya, panjang sekali sebenarnya. Namun berarti ini proses ini berdasarkan keputusan keluarga juga ya, Bu Ila. Maksudnya kalau keluarganya sudah turun-temurun melakukan hal itu, berarti anaknya juga pasti ikut melakukan itu ya. Ya sih, benar. Iya, tapi kembali lagi persetujuan dari orang tuanya. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Ibu, aku penasaran lagi. Ya, aku penasaran. Iya. Oke. Tadi teh. Ya, kenapa? Tadi itu ada penyerahan, penyerahan termasuk mahar di ini. Ya, di dutu ini. Nanti akad ada penyerahan mas kawin juga atau udah semua? Iya, ada. Jadi cincinnya juga sudah disertakan di sini. Cincin, perhiasan. Misalnya mau dikasih mahar apa begitu, biasanya kan ada kan mahar apa, kemudian ada di sini kan ada buah-buahan yang tadi saya sebutkan. Nah, ada buah-buahan tersendiri yang memang dikhususkan untuk mempelai perempuannya. Jadi beda dengan buah-buahan yang memang disuguhkan untuk anggota keluarga perempuan. Jadi beda buah-buahan yang nanti akan dimasukkan ke dalam kamar. Jadi yang dimasukkan ke dalam kamar itu kayak pakaian, perhiasan, peralatan mandi, peralatan apa, kemudian buah-buahan itu yang khusus untuk mempelai perempuan itu yang akan disendirikan dan akan dimasukkan ke dalam kamar mempelai perempuan. Jadi kayak mas kawinnya juga dikasihnya sehari belum di situ akad ya? Di saat itu. Okay. Dan itu
maharnya juga itu kayak tadi ya yang sempat disinggung, uang itu biaya mahar. Itu diserahkan di hari itu juga, tapi ada yang menyebutkan biaya. Jadi misalnya kami mengantarkan uang sejumlah sekian, itu biasanya disebutkan, tapi ada juga yang tidak disebutkan seperti itu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, mana teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Maaf ya, saya sambil jaga anak. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin ada lagi, sudah bisa diakhiri kayaknya. Ya. Mungkin itu saja kayaknya ya. Ya, Kak Ikram ditutup saja kayaknya. Iya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin pertemuan kita pada sore hari ini berakhir sampai di sini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. ditutup sama dulu ya, Bu Ila. Makasih ya kesempatannya. Ya, saya yang foto ya. Oke, baik. Yang bisa nyalakan kamera dinyalakan ya. Kalau tidak bisa, tidak. Oke, kita foto gaya senyum aja. 1, 2. Ya, kita. Bentar ya. 1, 2. Oke. Sebentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Bu Ila, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sangat lengkap sekali penjelasannya, teman-teman. Semoga mengerti ya dan paham. Sudah ada materinya nanti di Spada dan silakan Anda mengerjakan assignment. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, dadah.